Di negeri Persia, hiduplah seorang gadis Yahudi bernama Esther. Sejak kecil, ia telah kehilangan kedua orang tuanya dan dibesarkan dengan penuh kasih oleh sepupunya Mordekai. Esther tumbuh menjadi seorang gadis yang rendah hati, bijaksana, dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Meski hidup sebagai bangsa yang terjadi di negeri asing, Esther tidak pernah kehilangan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Suatu hari, raja mengadakan sebuah pencarian ratu baru untuk menggantikan ratu Vasti yang telah kehilangan kedudukannya. Utusan kerajaan pergi ke seluruh negeri untuk mengumpulkan para gadis yang cantik dan terbaik. Demikianlah titah raja, seluruh gadis muda yang cantik dari setiap wilayah kerajaan hendaklah dibawa ke istana. Di antara banyak gadis yang dipanggil, Esther pun turut dibawa ke istana. Tak seorang pun mengetahui bahwa ia adalah seorang Yahudi. Dengan kerendahan hati dan kasih karunia yang Tuhan berikan, Esther memperoleh perhatian dan perkenanan dari semua orang yang mengenalnya. Apa yang terlihat sebagai sebuah sayembara ternyata adalah awal dari rencana besar Tuhan. Esther pun dimahkotai menjadi ratu Persia. Sementara kehidupan istana dipenuhi kemewahan, di luar tembok kerajaan, bangsa Yahudi hidup dalam penindasan dan ketakutan. Mereka adalah bangsa yang tertindas di tanah perantauan. Meski kini berada di lingkungan istana, Esther tidak pernah melupakan asal-usul bangsanya. Hatinya tetap bergerak melihat penderitaan saudara-saudaranya. Namun, ancaman besar datang menghampiri.
Ia mengajak seluruh bangsa Yahudi untuk berpuasa dan juga berdoa bersama. Di hadapan Tuhan, Esther merendahkan dirinya. Ia memohon hikmat, keberanian, dan belas kasihan Tuhan bagi bangsanya. Maha Kudus,
yang Tuhan berikan, rencana jahat Haman berhasil digagalkan. Bangsa Yahudi diselamatkan dari kebinasaan. Esther, gadis sederhana yang taat kepada Tuhan, dipakai menjadi alat keselamatan bagi bangsanya. Apa yang tampak mustahil berubah menjadi kemenangan karena Tuhan berkarya melalui orang yang percaya kepadanya. Seperti Esther yang berdiri bagi bangsanya, demikian pula kita dipanggil untuk berdiri dalam doa bagi negeri yang kita kasihi, Indonesia. Mari menjadi umat Tuhan yang membawa damai, kasih, dan pengharapan. Mari terus berdoa agar Tuhan memimpin para pemimpin bangsa, menjaga persatuan, serta melimpahkan berkat dan keselamatan bagi Indonesia.